Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita belajar tematik tema 5 ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem di kelas 5 SD. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita harus melakukan persiapan belajar dan membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar PPKN tema 5 subtema 1 di pembelajaran 3, 4, dan 6. Tentunya bersama Miss Agus Seriana Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 3 tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Ayo, bacalah isi Sumpah Pemuda berikut ini. Anak-anak Miss, ini kalian baca ya. Jadi kalian juga bisa sambil menghafalnya, sambil memahaminya. Oke, Miss ikut baca juga. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi itu sebenarnya cara membacanya harus lebih tegas lagi ya. Cuman ini karena di video jadi Miss buat seperti itu. Namun anak-anak Miss seandainya membaca di rumah lebih tegas lagi dari suara Miss. Dalam Kongres Pemuda II ini pun untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Dan dalam kongres ini pula bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Jadi dalam hari Sumpah Pemuda ini lagu Indonesia Raya diperdengarkan, bendera merah putih juga dikibarkan. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut, diantaranya mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras, dan semangat untuk bergotong royong dalam membangun bangsa. Kita masuk ke pembelajaran 4 tentang upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui organisasi nasional. Salah satunya adalah Indies Partij. Indies Partij atau disingkat IP adalah partai politik pertama di Indonesia yang dihadiri oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Indies Partij berani mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Indies Partij bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Indies Partij juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena berasal dari beragam suku, ras, dan agama. Indies Partij merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Dan yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama.
Kita masuk ke pembelajaran 6. Sebelumnya Miss mohon maaf ada background sound dari masjid, nggak apa-apa ya, karena Miss posisinya ngerekamnya saat mau maghrib. Upaya mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Negara Indonesia sering disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Seperti yang kita tahu, ada kementerian dan ada lagi dinas-dinas lainnya di setiap daerah. Sebutan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal pertama ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi atau kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya setiap kabupaten ada pemerintah daerahnya, setiap provinsi ada pemerintah daerahnya, setiap kota ada pemerintah daerahnya. Kalau kabupaten paling tertinggi itu bupati, provinsi itu gubernur, kota itu wali kota. Ini adalah bentuk peta negara Indonesia. Silahkan dilihat, di buku juga ada, silahkan dilihat di buku yang lebih jelasnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya, ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI, ikut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, ini organisasi masyarakatnya kamu bisa ikuti di saat kamu sudah kuliah nanti. Kalau masih sekolah SD belum bisa ngikutin. Mengikuti upacara bendera sudah selalu dilakukan. Serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Itu bisa kamu lakukan juga. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Jadi, persatuan itu sangatlah penting untuk bangsa Indonesia. Nah, tadi adalah materi akhir PPKN tema 5 subtema 1. Semoga anak-anak Miss bisa paham isi materi hari ini. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.